Legend of Xianwu bab 31 sampai dengan bab 35. Kembali di Little Spirit Garden, Ye Chen mengunci diri di pintu. Dia membeli banyak bunga salju magnolia kali ini, dan dia memutuskan untuk membuat semua sirup batu giok untuk mempersiapkan terobosan ke kondensat 5. Api yang benar dipersembahkan, dan sebatang rumput roh ditanam. Dia berlatih dengan satu napas sampai malam tiba, dan setelah menelan sebotol liquid spirit jade, dia mulai lagi. Tidak ada yang perlu dikatakan sepanjang malam, dan kemudian fajar. Heng Yuzong hari ini sangat hidup, lebih tepatnya, itu adalah gunung belakang Heng Yuzong. Kemarin, murid-murid Tian Yang Feng dan Ren Yang Feng dipukuli di Houshan, Zhong Laodao dan King Yang marah, mereka mendisiplinkan para murid untuk berhati-hati dengan dua puncak lainnya, ada juga murid yang membiarkan mereka pergi. Berarti, seperti yang diharapkan Ye Chen, gunung belakang Heng Yuzong menjadi medan perang dari tiga puncak utama. Sedemikian rupa sehingga ada fenomena seperti itu, setiap murid yang pergi untuk mengumpulkan roh rumput memiliki batang besi hitam di lengannya. Anda mengetuk saya getah, saya akan mengetuk kembali ketika saya mati. Hampir semua murid yang tersingkir dari nira memiliki mentalitas yang demikian. Kehilangan bisu tidak bisa makan dengan sia-sia, api di hati saya peduli apakah Anda seorang pembunuh, menurut ketukan, untuk melampiaskan hati yang cemberut. Houshan menjerit seperti babi, dari Tianming ke gelap, menyebabkan para tetua murid Heng Yuezong menjadi bingung. Tiga puncak utama ini akan menjadi surga. Sejak itu, Houshan tidak bisa masuk dengan santai, Tuhan tahu bahwa dia akan mengetuk getah suatu hari nanti. Ketuk siapapun yang mengetuk, siapapun yang tidak mengetukku. Setelah sehari, sebagian besar murid yang datang ke Houshan keluar dengan kepala tertutup, hidung mereka bengkak, jejak kaki mereka tertutup, atau tubuh mereka ditutupi memar, yang ternyata merupakan pemandangan yang indah. Pertempuran tersembunyi semakin intensif. Dengan berlalunya waktu, pertempuran gelap berangsur-angsur berkembang menjadi pertempuran yang cerah, dan medan perang bergerak dari Heng Yuezong Houshan ke Feng Yuntai Heng Yuezong. Tianyang Peak Kongel, keluar dari Laozu, aku akan menunggu kamu di Feng Yuntai. Saat fajar, murid-murid di Yang Feng menulis sebuah buku tantangannya sepertinya memiliki reaksi berantai, dan suara tantangan itu berlanjut. Ren Yang Feng Yukang, aku menunggu kamu di Feng Yuntai. Di Yang Feng Zhaolong, kau ibu sialan, aku tidak akan pernah mati tanpamu. Jangan dia. Mom bermain Yin, ada semacam pertarungan di atas panggung. Selalu ada keluhan pribadi di antara tiga murid puncak utama. Insiden getah ini benar-benar menjadi sumbu untuk perang mereka. Feng Yuntai telah berjalan lancar sepanjang hari. Tantangan bersama mereka telah membuat Feng Yuntai, yang sudah sibuk, menjadi tempat pertemuan nyata. Jika itu pernah terjadi, aku khawatir itu terjadi sejak aku mendirikan Heng Yue. Tiga puncak utama baru saja mulai membingungkan. Sudah lama sejak itu. Bahkan jika tidak ada insiden getah, mereka akan mulai cepat atau lambat. Dan Ye Chen, akar penyebab dari semua ini, sedang menyempurnakan liquid spirit jade di Little Spirit Garden pada saat ini. Aroma obat herbal di seluruh Little Spirit Garden merendam pikiran dan limpa. Ini sangat harum. Bayi harimau berdiri di luar pintu kamar Ye Chen dengan mata besar, mengisap aroma meluap di ruangan dengan rakus. Yu Lingai. Pernah menjadi sesepuh Heng Yuzong, Zhang Fengyan sangat akrab dengan aroma obat. Mata Zhang Fengyan masih memiliki warna yang aneh. Cairan Yuling dingin dan ringan, dan aroma cairan Yuling yang mengalir dari ruangan mengepul. Ini jelas cairan Yuling yang baru dirilis. Ini membuat Zhang Fengyan cukup terpana. Bear. Larut malam, pintu Ye Chen terbuka. Ye Chen, yang merasa malu, keluar dari dalam, dengan rambut acak-acakan, wajah lelah, dan janggut di dekat mulutnya. Dia meregangkan pinggang malas dengan ganas, dan Ye Chen mengeluarkan suara berderak di dalam tubuhnya. 2 hari dan 3 malam, ia sepenuhnya menyempurnakan ratusan botol cairan spiritual giok, manipulasi api, penyempurnaan cairan spiritual giok, semakin mahir. Burung raksasa bernama Kitty tampaknya tidak tertidur, mengepakkan sayapnya, dan kepalanya yang berbulu menggerogoti tubuh Ye Chen dari waktu ke waktu. Luka-lukanya belum sepenuhnya pulih, dan ia ingin terbang di udara setidaknya selama beberapa bulan. Lapar. Ye Chen membelai kepala berbulu elang dengan ringan. Spiritualitas Xiaoying tidak rendah, dia tampaknya mengerti kata-kata Ye Chen dan menggelengkan kepalanya. Ye Chen tersenyum sedikit, menyapu telapak tangannya di atas tas penyimpanan, mengeluarkan sepotong besar daging, dan menyerahkannya kepada Xiaoying. Mata Kitty langsung menjadi jernih dan lezat. Tolong. Ye Chen membelai kepala Xiaoying lagi, dan kemudian meninju sebotol Yuling liquid ke tubuh Xiaoying. Ketika cairan Yuling memasuki tubuh, Kitty merasa seluruh tubuhnya mengepul. Kekuatan agung menopang tubuhnya, dan dia tidak bisa menahan diri untuk menatap Ye Chen. Dia masih sedikit takut di matanya, karena takut tubuhnya akan meledak. Tidak apa-apa, apakah ada aku? Ye Chen tersenyum, dan api yang sebenarnya sudah dikorbankan. Melihat nyala api, kengerian itu muncul di mata Kitty, seolah-olah dia tahu kengerian api yang sebenarnya di tangan Ye Chen, sehingga tubuhnya tidak bisa menahan gemetaran. Jangan takut. Dengan sedikit senyum, Ye Chen membungkus tubuh kucing itu dengan api sungguhan, dan kemudian menuangkannya ke tubuh kucing itu, membantu anak kucing itu untuk memurnikan botol cairan spiritual giok. Tanpa rasa sakit terbakar, telah merasa hangat dan bergetar, dan tidak bisa tidak kembali ke keadaan normal cairan batu giok halus, dan roh agung memelihara luka-lukanya. Dalam seperempat jam, anak kucing itu mengepakkan sayapnya dan melompat sedikit, dan hampir tidak bisa terbang di udara. Burung roh ini tampaknya sangat kaprous, dan bisa terbang lagi, membuatnya enggan untuk jatuh, dan melemparkannya di udara untuk waktu yang lama sebelum mendarat, mungkin lelah, dan jatuh tertidur lelap. Tidur. Semuanya akan baik-baik saja besok.
Ye Chen tersenyum pada kepala Xiao Ying, lalu berbalik dan memasuki kamar Hua. Bayi harimau itu bersahaja, dan dia tidur nyenyak di tempat tidur, tapi dia tidak menemukan Ye Chen masuk. Ketika dia datang ke tempat tidur, Ye Chen memeriksa tubuh Hua dengan hati-hati. Dia menemukan bahwa oklusi psikis bawaan anak itu belum dibuka, belum lagi pembukaan dantian. Jika dia memiliki konstitusi seperti itu, dia tidak akan menjadi biarawan seumur hidup. Dalam keadaan normal, meridian seseorang dapat diblokir untuk membuka kesadaran spiritual. Kesadaran spiritual adalah pintu gerbang kedantian. Hanya ketika kesadaran spiritual dibuka dan dantian terbuka, kita dapat menarik surga dan bumi ke dalam tubuh dan menjadi biksu sejati. Tetapi jika meridian seseorang terhalang di alam, dan seseorang ingin menjadi biksu, maka seseorang harus membuka meridian ke tubuhnya. Ye Chen mengerang sesaat, dan api yang nyata disuntikkan ke tubuh bayi itu. Ya, dia ingin meredam tubuh bayi harimau, lalu membuka meridian untuknya, membuka sihir, dan kemudian membuka dantian. Segera, rasa sakit muncul di wajah Hua, dan dia ingin bangun, tetapi sekali lagi dikirim untuk bermimpi oleh dupa wangi Ye Chen. Mengontrol api sungguhan, Ye Chen dengan hati-hati membasahi tubuhnya untuk bayi harimau, karena takut api yang mengerikan akan melukai bayi harimau. Tak lama, dia berkeringat. Namun, kerja kerasnya tidak sia-sia. Melalui penembakan api yang benar, meridian bayi harimau menjadi keras, dan meridian yang tersumbat juga menjadi longgar, yang perlahan-lahan dibuka oleh napas yang benar disuntikkan oleh Ye Chen. Proses ini sangat memakan waktu. Baru pada waktu subuh Ye Chen membuka semua meridian bayi harimau, dan melalui kemarahan api yang nyata, kotoran di tubuh bayi harimau meluap melalui pori-pori, dan dia samar-samar bisa melihatnya dalam tidurnya, menunjukkan senyum yang nyaman. Ha! Dengan semburan udara basi, tubuh Ye Chen yang kaku membentang. Lalu, langkah selanjutnya adalah menjadi paranormal. Ye Chen tersenyum sedikit, dan dia sudah berada di tengah jalan. Akan sedikit menyakitkan, bersamaku. Setelah istirahat singkat, Ye Chen mengorbankan ki lagi ke tubuh harimau, dan kemudian melewati meridian harimau, berdampak pada penghalang untuk dantian. Dampak pertama, rasa sakit wajah kecil Hua muncul. Datang lagi. Ye Chen pergi selangkah demi selangkah dan tidak berani dengan ceroboh, karena jika dia tidak hati-hati, dia akan membunuh bayi itu. Dia dijiwai dengan keaslian bayi harimau, seperti pedang tajam, terus-menerus berdampak, dan kekuatan dampaknya dari lemah ke kuat. Wajah kecil bayi telah ditutupi dengan keringat dan wajahnya pucat seperti kertas. Dia tertidur, dan dia akan bangun dengan kesakitan. Tunggu, takdirmu bisa berubah karena ini. Ye Chen masih berjuang dengan ki untuk menyerang penghalang itu. Saat itu hampir subuh, Rao adalah Ye Chen, dan wajahnya sedikit pucat. Ha! Ketika suara seperti itu terdengar di tubuh Hua, trik spiritual yang mengarah ke dantian benar-benar dibuka oleh Ye Chen. Tiba-tiba, aura langit dan bumi berfluktuasi, menyatu ke arah tubuh bayi harimau, membentuk pusaran aura, tampaknya telah menemukan lubang angin, dan menuangkan ke tubuhnya melalui pori-pori tubuh bayi harimau. Huang Tian layak mendapatkan seseorang yang peduli padamu. Ye Chen mengembuskan gas yang sudah basi, dan tidak bisa tidak menyeka keringat dingin. Itu cerah. Ye Chen tidak beristirahat, dan mulai menyiapkan sarapan untuk Zhang Fengnian dan Hua. Pintu terbuka, Zhang Fengnian berjalan keluar dengan keruk, dan melihat Ye Chen, tersenyum lembut, anak muda, bangun pagi-pagi sekali. Aku tidak bisa tidur, aku bangun. Ye Chen tersenyum dengan lancar. Orang yang pekerja keras sepertimu sangat langka. Lelucon senior. Kakek. Percakapan antara keduanya terputus oleh bayi harimau yang tiba-tiba bergegas. Bayi harimau itu berjalan dengan tidak jelas ke Zhang Fengnian dan Ye Chen, menunjuk ke udara yang mengalir di sekelilingnya, memandang keduanya dengan ragu, ada apa denganku? Aku merasa seperti bergegas ke dalam tubuhku dengan sesuatu. Reiki. Zhang Fengnian memperbaiki matanya dan terlihat sedikit salah, dengan buru-buru memeriksa tubuh Hua. Bagaimana ini? Mata Zhang Fengnian tertegun. Aku bisa berlatih. Hua mengangkat kepalanya dan memandang Ye Chen dan Zhang Fengnian. Ya, tentu saja. Zhang Fengnian tampak lebih bersemangat daripada yang dia pikirkan. Mulai hari ini, kamu adalah seorang biarawan. Ye Chen menepuk pundak Hua. Aku seorang bikhu, aku seorang bikhu. Hua melompat dengan gembira, benar-benar anak yang naif dan cemerlang, memantul di taman roh kecil, dan akhirnya berlari ke binatang roh bernama Xiaoying, menari, Kitty, aku bisa berlatih, dan aku bisa melindungimu di masa depan. Ha! Elang itu sepertinya mengerti, dan gonggongan itu terdengar dengan gembira. Tuhan punya mata. Zhang Fengnian tersenyum dan memandang bayi harimau yang melompat itu. Kulitnya langsung membaik, seolah-olah dia lebih muda selama beberapa tahun. Ye Chen samping, menatap Hua diam-diam. Dia juga bahagia untuk bayi harimau, tetapi dia memiliki beberapa kontradiksi di dalam hatinya. Apakah ini benar-benar baginya? Jalan yang ditempuh oleh para bhikkhu jauh lebih sulit daripada manusia. Mengambil jalan ini berarti memiliki rentang hidup yang lebih panjang daripada manusia, tetapi pada saat yang sama memiliki umur yang panjang, itu juga disertai dengan kesepian. Jalan para bhikkhu harus lebih kejam. Ye Chen tidak tahu apakah benar atau salah untuk mengubah nasib bayi harimau tanpa izin. Mungkin ketika bayi harimau benar-benar memahami kesulitan perjalanan biksu, itu jauh lebih bebas dan mudah untuk menjadi manusia daripada biksu. Setelah sarapan sederhana, Ye Chen berjalan keluar dari taman roh kecil. Hari ini, dia tidak mengenakan jubah hitam. Karena dia tahu bahwa dia tidak perlu menutupinya pada saat ini para murid dari 3 puncak utama sudah dalam ayunan penuh, bahkan jika dia muncul di Gunung Lingshan di Hengyue, akan sulit bagi 3 puncak utama untuk fokus padanya. Namun, penampilannya telah menarik perhatian terlalu banyak orang. Ini. Siapapun yang melihat murid Ye Chen di Hengyue akan terkejut.
Berdiri lebih dari 100 cambuk api, ini apakah itu baik-baik saja? Apakah dia jahat? Tidak ada bekas luka di tubuhku. Itu hanya beberapa hari. Apa? Ketika dia mendengar Ye Chen muncul hidup lagi dan lagi, Yen Skipping dari Commandment Hall tiba-tiba bangkit, wajahnya sangat terkejut. Bukan hanya dia, tetapi Puncak Tianyang, Puncak Diang, dan Puncak Renyang adalah murid dan penatua dari seluruh leluhur Heng Yue. Setelah mendengar ini, mereka akan terkejut. Hanya dalam beberapa hari, semua luka telah pulih. Sejak berdirinya Heng Yuzhong, tidak ada yang melakukannya. Cepat dan cepat, para murid Ren Yang Feng dan Tian Yang Feng bekerja di Feng Yuntai lagi. Aku dengar murid-murid di Yang Feng juga pergi. Saya mendengar bahwa masih ada murid dari Yuan Jingxiu yang berpartisipasi dalam perang. Segera, gerombolan orang mengerumuni Feng Yuntai. Ini juga berarti bahwa keheranan pemulihan Ye Chen segera kewalahan oleh para murid dari 3 puncak utama di Feng Yuntai. Feng Yuntai memukul dengan keras, Ye Chen tidak berhenti. Hari ini adalah hari ketika pavilion buku koleksi Heng Yue Zong dibuka untuk para murid magang. Dia tidak ingin membuang waktu karena dia pergi untuk menonton yang ramai. Di depan sebuah pavilion yang megah, Ye Chen berhenti. Dibandingkan dengan masa lalu, perpustakaan hari ini lebih tenang, dan tidak ada foto pribadi. Sushi pergi ke Feng Yuntai untuk menyaksikan keaktifan. Tidak ada yang benar, jarang diam. Dengan sedikit senyum, Ye Chen melangkah ke perpustakaan. Perpustakaannya serba lengkap, luas dan megah, deretan rak buku dipenuhi dengan gulungan-gulungan kuno, ada sebanyak 100.000, dikumpulkan oleh Heng Yuzhong, meskipun mereka ada di lantai pertama. Tapi itu juga hal yang berharga. Pengurus perpustakaan adalah orang tua yang buruk dengan janggut abu-abu dan rambut acak-acakan. Penatua, Ye Chen memberi hormat-hormat. Masuk. Kartu identitas ada di sini bersamaku. Pria sejati Huang Shi memandang ke atas dan ke bawah Ye Chen, dan dia menunjukkan gigi kuning besar ketika dia berbicara. Ye Chen menyerahkan kartu identitas dan berjalan masuk. Ada banyak gulungan kuno di rak buku, dan saya mengambil yang berikutnya dan menemukan bahwa itu adalah gulungan kuno yang memperkenalkan rumput tro. Menggelengkan kepalanya sedikit, Ye Chen mengembalikannya ke kejauhan. Perpustakaan itu sunyi, Ye Chen juga sangat sunyi, mengambil dan memetik seperti belanja, semua gulungan diturunkan dan dimasukkan kembali ke tempatnya. Pada 3 jam, dia tidak pernah menemukan gulungan yang terkait dengan Xuan Shu Gongfa. Tampaknya latihan Xuan Shu semuanya ada di lapisan atas, Ye Chen mengerang. Di Heng Yuzhong, murid magang hanya bisa memasuki lantai pertama perpustakaan adapun lantai atas, dalam statusnya saat ini, ia tidak memiliki kualifikasi itu. Sedikit kecewa, Ye Chen mengambil gulungan kuno lagi untuk membacanya. Orang tua di Huangxi, merindukanku. Perpustakaan yang sepi dipecahkan oleh suara di pintu, dan sepertinya seseorang datang ke perpustakaan lagi. Kelinci kecil, mencuri barang-barang di sini lagi, hati-hati aku menusukmu. Suara memaki Huangxi Zhen tiba-tiba terdengar. Lihat dirimu, apakah aku orang seperti itu? Keluar dari sini. Setelah beberapa percakapan sederhana, Ye Chen, yang sedang menonton buku-buku kuno, melihat orang itu datang. Tiba-tiba, Ye Chen bergerak-gerak tajam di sudut mulutnya, makanan ini makan apa yang tumbuh. Jangan salahkan dia untuk ungkapan ini, salahkan saja orang yang datang juga. Itu adalah seorang pemuda berusia sekitar 13 atau 14 tahun, dia tidak setinggi harimau, tetapi dia tidak gemuk, dia berjalan di jalan dan memandanginya seolah-olah dia melihatnya dari kejauhan. Selain itu, gaunnya adalah yang paling menakjubkan yang pernah dilihat Ye Chen. Dia memiliki 2 pakaian di seluruh, celana panjang besar di tubuh bagian bawah, dan rompi kecil di tubuh bagian atas, matanya kecil dan nyaris tak terlihat, bertelanjang dada, seperti susu, dan seorang Buddha Maitreya kecil. Feng Yue memiliki banyak bakat. Melihat pria kecil yang gemuk itu, Ye Chen menghela nafas dengan penuh arti. Sambil berbicara, pria kecil gemuk telah datang. Saat dia melewati Ye Chen, dia juga melihat ke atas dan ke bawah Ye Chen, meskipun matanya kecil, tetapi dia sangat fokus, melihat bahwa semuanya adalah pencuri. Aku belum lihatmu. Pria gemuk itu menyentuh dagunya yang gemuk. Aku baru saja tiba. Pria gendut itu menanggapi sesuka hati, lalu berjalan mendekat. Namun, begitu dia mengambil 2 langkah, dia kembali dengan hidung yang berkibar, lalu mengendus seperti anjing. Segera, pria gemuk kecil itu mengendus Ye Chen. Benarkah? Pria gemuk itu tiba-tiba mendongak, sepasang mata kecil bersinar terang, menatap Ye Chen. Apakah kamu punya api sungguhan? Apakah Anda memiliki api sungguhan? Mendengar suara ini, Ye Chen tiba-tiba mengerutkan kening. Api yang sebenarnya adalah rahasia terbesarnya, yang telah lama dia sembunyikan. Rao adalah yang pertama dari 3 puncak utama dan Chou Taifu. Mereka tidak melihatnya, dan mereka akan tercium oleh lelaki kecil gemuk di depannya. Hati Ye Chen penuh kejutan. Apakah kamu memiliki api sungguhan? 2 tangan gemuk pria kecil gemuk itu telah menggenggam lengan Ye Chen, dan suaranya tidak bisa membantu diturunkan, karena takut kalau Huangxi yang asli di luar akan mendengarnya. Betapa berharganya api yang sesungguhnya, di mana aku dapat memiliki murid magang. Meskipun terkejut, Ye Chen tersenyum sedikit. Kamu kurang berbohong padaku, aku bisa mencium baunya. Aku khawatir kamu salah menciumnya. Tidak, kalau begitu. Aku akan menemukan tes pribadi. Kemudian, lelaki kecil gemuk itu berbalik secara langsung, menghela napas lega, dan mengeluarkan suara ke arah pintu. Sebelum kata, api, keluar, Ye Chen melangkah maju dan menutup mulut barang, dan membiarkan orang asli Huangxi datang untuk memeriksa. Besi api yang sebenarnya tidak bisa disembunyikan. Pria kecil yang gemuk, kamu akan memiliki banyak. Dahi Ye Chen berhamburan dengan garis-garis hitam. Tidaklah masuk akal bagi pria kecil gemuk ini untuk menjadi gemuk.
Ini semua didukung oleh ide-ide hantu. Lihatlah, aku akan mengatakannya. Pria gemuk itu mematahkan telapak tangan Ye Chen, menggosok tangannya yang halus, kedua matanya yang kecil masih dipoles. Kamu galak. Ye Chen menarik napas panjang, setelah itu, melawan dorongan kegemukan yang ganas di tempat. Apa yang kamu bicarakan? Apa yang kamu bicarakan? Huang Xi datang dengan marah dan datang, menatap pria gendut dengan janggut dan menatap. Apakah kamu kenyang? Aku melatih tenggorokanku. Pria kecil gemuk itu menarik telinganya, setelah semua, dia tidak mengenyahkan hal-hal nyata Ye Chen. Tenanglah Ozu. Huang Xizhen menjadi hitam dan berbalik. Setelah berjalan beberapa langkah, Huang Xizhen kembali menatap lelaki gendut itu, ya, kamu bilang dia punya yang asli ada apa? Ditanya oleh orang sungguhan dari Huang Xi, mata lelaki gendut itu menyipit, aku benar-benar marah. Setelah mendengar apa yang dikatakan pria gemuk itu, Rao Yeye hampir tersenyum. Aku akan pergi ke nenekmu. Tubuh besar Huang Xizhen terbang di tempat, mulut besar memanggil wajah pria gendut itu, yang mana dari salah satu penduduk Heng Yuzong yang tidak marah, sungguh ribut. Berbicara, Huang Xi berbalik dan pergi. Setelah Huang Xi hidup, pria gendut yang terjatuh ke tanah naik dari tanah, sebuah cetakan tamparan di wajahnya yang gemuk terlihat jelas. Kau seorang lelaki tua, tunggu lelaki kecil itu, lelaki kecil gemuk itu menutupi wajahnya dan memarahinya. Selain itu, Ye Chen melirik dan hendak pergi. Kamu tidak bisa pergi. Melihat Ye Chen pergi, pria gendut itu meraihnya di tempat. Apakah kamu baik-baik saja? Ya, kata pria gemuk itu, gunakan api sungguhanmu untuk membantuku mengasah bayi. Tidak ada waktu. Orang tua Huang, anak ini. Memperbaiki. Ye Chen benar-benar kehilangan kesabaran. Keduanya tiba satu demi satu. Pada jam ini di hari kerja, tidak ada kekurangan murid Heng Yue yang mengumpulkan rumput spiritual di Houshan, tetapi hari ini, tidak ada seorang pun di sini. Mereka semua pergi ke Feng Yuntai untuk melihat tiga puncak utama. Mari kita bicarakan ini sebelumnya. Aku bisa melakukannya untukmu. Aku punya sesuatu yang sangat panas dan kamu tidak bisa mengusirku. Sepanjang jalan, Ye Chen berulang kali menekankan masalah ini. Kamu bisa tenang, mulutku sangat kencang, hehehe. Pria gemuk itu menepuk dadanya. Juga, kamu tidak bisa melakukan apa-apa, beri aku 500 batu roh, kalau tidak, jangan bicara. Kesepakatan itu. Pria gendut itu sangat menyegarkan. Dia sangat menyegarkan, sehingga Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak ingin tahu tentang bayi yang ingin disempurnakan. 500 batu roh tidak berkedip, bahwa bayi itu pasti luar biasa. Keduanya menemukan sebuah gua tersembunyi, dan lelaki gendut itu mengeluarkan apa yang dikatakannya sebagai harta. Itu adalah gada, gelap dan gelap. Kesan keseluruhannya berat, dan itu jelas merupakan senjata yang ganas. Lihat, ada sedikit gas hitam di atasnya. Pria gemuk itu mendekatkan gada itu dan menunjuk pada gas hitam yang nempel di gada itu. Ye Chen memutar matanya. Gas hitam hanya setipis rambutnya, dan dia tidak bisa melihatnya jika dia tidak melihat dengan seksama. Gas hitam memberinya perasaan dingin, menciumnya dengan hati-hati, dan gas berdarah. Apa ini? Tanya Ye Chen, menunjuk ke Hiiki. Pikiran jahat seorang master di Mace. Dengan itu, aku tidak bisa membiarkan Mace mengenalinya. Pikiran jahat. Ketika dia mendengar nama itu, Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Pikiran-pikiran jahat tentang kehidupan masih bisa ditinggalkan pada senjata itu. Bisa dibayangkan seberapa kuat pemilik asli gada itu, dan gada itu haruslah senjata yang kuat. Apakah kamu yakin api sungguhan dapat memurnikannya? Ye Chen melirik lelaki gemuk itu. Energi, kata lelaki gendut itu dengan penegasan. Setiap pikiran jahat adalah hal yang paling penting, hal yang paling ditakuti matahari adalah api sejati yang lahir dari surga dan bumi. Ini pasti sejenis matahari, dan itu harus disempurnakan. Ayo mulai. Ye Chen berkata, dengan gerakan hati, memanggil api yang sebenarnya. Api dari api asli naik, memungkinkan suhu di gua naik secara instan, dan dinding di sekitarnya bersinar seperti emas. Itu api sungguhan dan sombong, dan itu pasti bisa disempurnakan, hehehe. Melihat api asli Ye Chen, pria gemuk kecil itu penuh percaya diri dan buru-buru menangguhkan gada di udara. Ye Chen Yu memindahkan api sungguhan dan membalut gada. Ada kebakaran nyata, dan gas hitam itu berjuang keras. Di tengah-tengahnya, tampaknya ada jeritan, sehingga Ye Chen dan pria kecil yang gemuk tidak bisa menahan diri untuk tidak mengobrol sebentar. Begini, izinkan aku mengatakannya. Melihat jejak gas hitam itu berjuang, lelaki gemuk itu mengusap tangannya yang kecil dan gemuk. Pikiran jahat terlalu kuat, butuh 1 jam. Ye Chen bertanya tentang waktu. Tidak apa-apa, aku punya waktu. Pria gemuk itu berjongkok, menatap tongkatnya dengan lurus. Boneka ini terlalu gemuk, berjongkok, seluruh tubuh berlemak, seperti boneka lemak. Namaku Xiong Er. Pria gendut itu melaporkan namanya sambil mengawasi palu. Beruang. Beruang 2. Aku anak kedua di rumah, jadi ayahku memanggilku Xiong Er. Mendengar bahwa mulut Ye Chen tidak bisa membantu tetapi berkedut sedikit, memandang pria gendut itu, dan bertanya dengan ragu, lalu saudaramu dipanggil. Beruang besar. Kalau begitu saudaramu, jangan panggil Xiong San. Aku tidak punya saudara laki-laki. Ye Chen tidak bertanya lagi, dia pikir Xiong Er sudah cukup hebat, dia akan lebih aneh sebelum dia mencapai ayahnya, kalau tidak, dia tidak akan memberi mereka nama yang melanggar hukum. Ada jeritan-jeritan lagi di gada. Melihat jejak gas hitam itu, ia telah menjadi sangat tipis. Itu hanyalah pikiran jahat para tuan selama hidupnya. Api yang sebenarnya adalah musuh bebuyutannya. Tidak peduli bagaimana ia berjuang, ia tidak dapat lolos dari pemurnian.
Setelah 1 jam, Ye Chen menerima api sungguhan. Ya, hehe. Xiong Er mengambil tongkat itu, dan tidak sabar untuk menjatuhkan darah pada tongkat itu. Segera, darah diserap. Kemudian tongkat itu bergetar. Besar, bertambah besar. Xiong Er menjadi tuan, dan dengan satu pikiran, gada menjadi besar secara instan, sehingga akhirnya lebih tebal dari pohon, lebih tinggi dari orang, dan penuh dengan udara yang deras. Jika ini adalah serangan, hanya sedikit orang yang tahan. Ye Chen menyentuh dagunya dan diam-diam berkata bahwa tongkat itu keras. Di sampingnya, Xiong Er telah menerima tongkat sihir dan dalam suasana hati yang baik. Dia menepuk bahu Ye Chen dan berkata, sayangku, aku dalam suasana hati yang baik hari ini, tolong minum. Ye Chen melirik Xiong Er, apakah kamu tidak ingin memberi uang? Kamu dan aku sama seperti sebelumnya, berbicara tentang uang menyakiti perasaanku. Aku tergantung. Tanpa diduga, Xiong Er langsung meraih leher Ye Chen dan meremas alisnya, kamu benar-benar hebat. Apakah kamu ingin memiliki tiket besar bersamaku? Berikan uang. Wajah Ye Chen menjadi gelap. Kamu butuh bunga salju magnolia, Xiong Er mengerutkan kening lagi. Mendengar itu, Ye Chen mengangkat alisnya. Dia memandang rendah laki gendut ini, sperma monyet, mengetahui bahwa dia memiliki api sungguhan, dia juga harus tahu bahwa dia sedang memperbaiki cairan giok, dan bahkan lebih tahu bahwa satu-satunya hal yang hilang dari Ye Chen yang memurnikan air adalah magnolia salju. Penatua yang menjaga Taman Lingzhou adalah paman lamaku. Kata-kata Xiong Er membuat mata Ye Chen langsung menyala. Pada malam hari, Ye Chen dan Xiong Er tiba di Taman Lingzhou di luar gerbang Heng Yuzhong. Taman Lingzhou meliputi area yang sangat luas, melihatnya, seluruh Taman Lingzhou dipenuhi dengan awan dan kabut yang melekat, dan berbagai jenis rumput roh memancarkan berbagai kecemerlangan. Sebelum masuk, Anda sudah mencium aroma rempah yang kuat. Secara alami, perimeter taman rumput spiritual ini penuh dengan larangan, dan bukan untuk siapapun yang ingin masuk. Aku berkata, oke. Ye Chen memandang Xiong Er yang gemuk di sampingnya, dan dia selalu merasa bahwa barang-barang itu tidak dapat diandalkan. Harus melakukannya. Xiong Er menepuk dadanya dan berjalan ke Taman Lingzhou. Ye Chen melirik dan segera mengikuti. Di Taman Lingzhou, ada sebuah paviliun yang menutupi kedalaman pohon lingguo. Oh. Sebelum Ye Chen dan Xiong Er mendekat, suara centil seorang wanita keluar dari paviliun, dan mereka bahkan bisa melihat paviliun yang bergetar. Mendengar, mulut Ye Chen berkedut, karena dia tidak bisa lebih terbiasa dengan suara seperti itu. Malam itu, di gua, wanita cantik di alam kosong lebih provokatif daripada wanita di paviliun saat ini. Aku berkata, paman lamamu sangat berdedikasi. Ye Chen tidak bisa tidak melihat Xiong Er. Tapi aku tidak terdengar seperti bibiku. Xiong Er menggaruk kepalanya. Segera, Xiong Er memutar tubuhnya yang gemuk dan berjalan maju beberapa langkah, dan kemudian dengan ragu memanggil loteng, orang tua. Cepat dan berpakaian. Segera, ada suara mendesak dari pria di loteng. Segera, derap langkah kaki terdengar, seorang murid laki-laki yang berantakan, dan murid perempuan yang berantakan muncul di pintu loteng. Beruang gendut, ini kamu. Murid laki-laki, yang bingung, melihat Xiong Er, dan dia menghela nafas lega, mengatakan bahwa dia tidak lupa melambai kepada murid perempuan di sampingnya, bayi kecil, kamu kembali dulu. Besok, aku akan datang lagi. Murid perempuan itu memerah. Berbicara, murid perempuan itu memelintir tubuhnya yang mempesona dan berjalan keluar ketika dia melewati Ye Chen, dia tidak lupa untuk mengedipkan mata. Ye Chen mengabaikannya, mungkin sejak malam itu, dia tidak bisa menahan wanita manapun di dalam hatinya. Aku berkata, Lisan Er. Kamu terlalu berani, bukankah kamu takut menggerogoti kamu? Di sisi lain, Xiong Er sudah menyeringai dan memarahi, aku tidak tahu, aku pikir itu dia. Making bagaimana dengan lantai? Tuan dan para tetuanya berenang di langit. Tuhan tahu kapan dia akan kembali. Aku kesepian dan harus mencari teman. Kakakku Yun berenang. Setengah bulan yang lalu. Oh, itu mudah dilakukan. Xiong Er melangkah maju, dan kemudian menemukan tongkat besi dari lengannya, membelah kepalanya dan menutupi wajahnya dengan tongkat. Murid laki-laki itu hancur dan ditutup matanya di tempat. Di tanah. Ye Chen di samping, menarik sudut mulutnya, ini yang kau katakan untuk mendapatkan rumput semangat. Kau merampoknya. Tidak masalah jika dia mencuri atau meraihnya, dia bisa mendapatkan rumput roh di tangannya. Xiong Er sudah mulai dan melemparkan murid laki-laki itu ke rumput. Dia bertepuk tangan dan berkata, orang tuaku menyalahkanku, bukan aku ya. Jangan bicara tentang itu, jangan terlalu banyak. Ada begitu banyak rumput spiritual yang tidak bisa kita lihat. Bagaimana perasaanku di kapal pencuri? Jangan memperbaiki yang tidak berguna ini, pergi. Meski sedikit bersalah, Ye Chen melanjutkan. Memang ada banyak rumput spiritual yang ditanam di Taman Lingzhou. Banyak dari mereka terpesona oleh Ye Chen. Banyak dari mereka sangat langka. Banyak rumput berharga dilarang. Dia tidak berani menipu. Ya. Segera, mereka tiba di tempat magnolia salju ditanam. Memang, seperti kata Xiong Er, ada bunga magnolia salju yang tak terhitung jumlahnya di sini, dan masing-masing bersinar dengan kecemerlangan yang cemerlang. Beberapa dari mereka dicuri dan tidak dapat dilihat. Yang paling penting adalah bahwa bunga-bunga magnolia salju bukanlah arwah yang berharga itu, dan tidak ada batasan di sekitarnya. Di seluruh Houshan, kamu mungkin tidak bisa mengumpulkan beberapa bunga magnolia salju. Ada begitu banyak di sini. Ye Chen menghela nafas, diam-diam mengatakan bahwa tulisan tangan Heng Yuzhong yang murah hati, jika bunga-bunga salju magnolia ini dibuat menjadi sirup batu giok, pasti akan menjadi kekayaan yang cukup besar. Sayangnya, taman rumput semangat ini bukan miliknya. Jangan tersedak, pilih. Desak Xiong Er.
Saat dia berkata, dia mulai mengeluarkan tas penyimpanan dari selangkangan, dan kemudian, seperti perampok, setiap kali dia menembak, salju magnolia diambil. Melihat ini, Ye Chen tidak lagi direcoki, mengeluarkan tas penyimpanan, dan membunuhnya. Jangan menyisihkan sedikit pun, itu terlalu jelas. Sial, aku tahu. Kamu tahu, kamu masih harus memilih, dan kamu sudah botak di tempat itu. Di bawah malam yang diterangi sinar bulan, keduanya tidak bisa menahan diri, seperti dua perampok. Ketika tas penyimpanan kedua orang itu penuh, Xiong Er melambaikan tangannya dan berkata, tarik. Ye Chen mengerti, memasukkan tas penyimpanan ke dalam pelukannya, dan hendak pergi, tetapi api yang sebenarnya di tubuhnya bergetar. Ada bayi. Ini adalah kalimat pertama dalam hati Ye Chen. Mata sedikit menyipit, Ye Chen melirik, tapi penglihatannya terbatas dan dia tidak melihat sesuatu yang aneh. Pergi. Xiong Er menyeret Ye Chen dengan satu tangan, dan berjalan menuju luar. Meskipun dia pergi lebih dalam, Ye Chen mengikuti Xiong Er. Dia tahu bahwa mereka datang untuk mencuri rumput roh. Jika seseorang memblokir di sini, Tuhan tahu apa yang akan terjadi. Namun, begitu mereka turun ke loteng dan di atas kehampaan, seseorang datang untuk mengendalikan pelangi. Rusak, ayahku sudah kembali, Xiong Er menjerit. Ini adalah cetakan 8 kehidupan. Ye Chen berteriak dalam hati. Ketika dia tidak kembali, dia baru saja kembali pada saat ini. Saat berbicara, sesosok jatuh dari langit. Mengatakan bahwa pria ini terlihat cantik. Zhou Zheng memiliki sosok langsing, dan memiliki gaya sebagai pria senior, tetapi mulutnya agak besar. Orang ini adalah penatua pengurus Ling Taoyuan, yang tertua dari Xiong Er, Lin Qingshan. Orang tua, kamu kembali. Xiong Er menggosok tangannya dan menyeringai. Xiong Er. Lin Qingshan tertegun, apa yang kamu jalankan Taman Ling Chouku di tengah malam? Juga tidak ada apa-apa, ayahku ingin menikahi menantu perempuan lainnya dan biarkan aku mengirimimu undangan pernikahan. Apa? Ekspresi Lin Qingshan langsung tenggelam, dan dia sangat marah. Ye Chen, yang ada di samping, hampir berlutut di Xiong Er. Upaya mengarang omong kosong tidak tercakup. Jangan bawa ayah seperti itu. Beruang laut, kurasa kamu lelah dan bengkok. Lin Qingshan sangat marah sehingga dia berbalik dan terbang ke arah pesta dengan marah, memperhatikan postur untuk menemukan orang tua Xiong Er untuk menyelesaikan akun. Ye Chen dapat membayangkan bahwa laki tua Xiong Er ditakdirkan untuk menderita. Apa yang kamu lakukan? Ayo pergi. Ketika Lin Qingshan pergi, Xiong Er segera menarik Ye Chen keluar dari Taman Ling Chao. Aku berkata, bukankah kamu takut ayahmu akan kembali dan meninju kamu? Ye Chen mencibir Xiong Er. Tidak apa-apa, aku dipukuli setiap hari. Larut malam, Ye Chen dan Xiong Er datang ke Gunung Hengyue Zonghou lagi. Masih gua, keduanya menghitung bunga magnolia salju Cuyan pada saat ini. Lebih dari 900 strain, ini akan dikirim. Semuanya dibuat menjadi cairan roh giok, 55 menit. Kesepakatannya. Akibatnya, keduanya mencari lagi di Houshan. Rumput roh yang dibutuhkan untuk memurnikan cairan roh batu giok bukan hanya bunga-bunga salju magnolia, tetapi juga jenis-jenis rumput roh lainnya. Untungnya, masih ada banyak gunung di belakang. Sebelum subuh, kedua barang kembali ke gua habis. Setelah bekerja di tengah malam, mereka akhirnya berhasil mengumpulkan cukup 500 ramuan untuk menyempurnakan solusi roh batu giok. Kaigan. Ye Chen sangat antusias sehingga dia mengorbankan api asli dan mengubahnya menjadi bentuk tungku. Di satu sisi, Xiong Er juga penuh energi. Dia berjuang untuk Ye Chen. Sebuah tanaman rumput roh dilemparkan ke dalam api tungku sesuai dengan instruksi Ye Chen. Hari yang baru adalah awal yang baru. Murid-murid dari 3 puncak utama masih dalam ayunan penuh di Feng Yuntai, dan pada beberapa kesempatan mereka hampir mengalahkan para lelaki. Tapi ini tidak mengganggu Xiong Er dan Ye Chen sedikit pun. Kedua barang tersebut sekarang bekerja sama untuk menyempurnakan sirup batu giok, obat herbal Cina di gua kaya akan rasa dan menyegarkan. Ubah siang dan malam, reinkarnasi. Berkedip, 9 hari berlalu dengan tenang. Selama 9 hari ini, keduanya akan beristirahat sebentar, dan kemudian meningkatkan proses lagi. Itu adalah malam berbintang lagi, dan keduanya berbaring di tanah kelelahan, tengah-tengah, usaha mereka tidak sia-sia, dan ratusan botol cairan Yuling berbaring diam-diam di samping mereka, memandang mereka dengan gembira. Aku punya pertanyaan, aku ingin menanyakannya sejak lama. Xiong Er memandang Ye Chen dengan bingung. Kamu benar-benar memiliki api. Untuk sekte, ini adalah serai. Mengapa kamu hanya menang? Murid. Suaminya tidak bersalah, dan dia menghargai kesalahannya. Ye Chen mengangkat bahu. Yang aneh adalah dia benar-benar membuat orang cemburu karena api yang sesungguhnya. Ada terlalu banyak orang yang menyodoknya. Aku tidak ingin menimbulkan masalah yang tidak perlu karena itu. Itu benar. Aku tidak berencana untuk menunjukkan api sejatiku kepada orang luar sampai sayapku penuh. Setelah sebulan, itu akan menjadi perbandingan pintu luar. Jika kamu ingin memasuki pintu bagian dalam, jangan gunakan api sungguhan, aku lihat tergantung. Xiong Er mencubit dagu yang berkibar. Perbandingan pintu luar, Ye Chen mengerang. Sekte Hengyue ini harus seperti sekte Zhengyang, akan ada perbandingan pintu luar setiap 3 tahun, dan yang terakhir dapat memasuki pintu bagian dalam. Memikirkan perbandingan pintu luar, Ye Chen sedikit terpana. Lebih dari sebulan setelah dia diusir dari Zhengyang Zhong. Jika dia masih pada saat ini, aku khawatir dia sudah memasuki pintu bagian dalam Zhengyang Zhong. Banyak hal berubah-ubah. Ye Chen tidak bisa membantu tetapi mendesah tentang pertemuannya. Sekte membuang murid-muridnya dan menderita penghinaan, tetapi Tuhan adil dan memberinya kesempatan kedua untuk membiarkan dia bersinar lagi di Heng Yuzhong. Aku pergi. Xiong Er menepuk pantatnya dan berdiri, menggali hidungnya, mungkin ayahku mungkin menginginkanku di seluruh dunia.
Berkata, Xiong Er melompat keluar dari gua. Setelah Xiong Er pergi, Ye Chen menutup gua, dan kemudian duduk bersila di tanah. Segera, 30 botol cairan Yuling dituangkan ke dalam tubuhnya oleh otaknya, dan api sungguhan segera mengalir keluar, membantunya memurnikannya menjadi murni tidak bersalah. Saat Ki Agung dituangkan ke dalam Danhai, samudra Ki di Danhai mulai mendatangkan malapetaka, gelombang bergulir, dan gelombang emas, dan seiring jumlah Ki terus meningkat, budidaya Ye Chen juga terpaksa mengembun. Puncak Ki 4 kali lipat. Pada saat ini, pori-porinya terbuka lebar, dan paus itu menelan aura langit dan bumi. Wow! Saya tidak tahu kapan dia memiliki suara seperti itu di tubuhnya, dan keadaan terobosannya pecah ke tingkat 5 gas terkondensasi. Dengan ludah panjang udara basi, Ye Chen merasa lega. Melihat ke dalam tubuh, Ye Chen menemukan bahwa meridiannya menjadi lebih tebal, tulang-tulangnya menjadi lebih keras dalam penembakan halus api nyata, dan meridian dan tulangnya diwarnai dengan emas yang cemerlang. Karena kemajuan, kapasitas Danhai telah berkembang lagi. Terobosan berikutnya membutuhkan setidaknya 100 botol Yuling Liquid. Ye Chen meminta Mo untuk memperkirakan jumlah energi sejati yang dibutuhkan untuk ranah berikutnya. Dia tahu bahwa 5 kondensat adalah daerah aliran sungai di lingkungan kondensat. 4 terobosan teratas di Ningki Realm tidak sulit, tetapi sejak kelima, telah terjadi perubahan besar, sehingga setiap terobosan akan berlipat ganda, terutama jika ia memiliki Danhai, itu bahkan lebih sulit. Lebih keras. Untungnya, ada api sungguhan untuk membuat cairan giok, jika tidak hanya dengan menyerap aura langit dan bumi, Tuhan tahu hari mana yang bisa menerobos lagi. Berpikir seperti ini, dia melompat ke tanah dengan ketukan, megangkan tubuhnya yang agak kaku. Saat dia melakukan peregangan, sesuatu di tas penyimpanannya bergetar. Membuka tas penyimpanan, Ye Chen menemukan bahwa yang sedikit gemetar adalah labu emas ungu yang dibeli di pavilion Wanbao hari itu. Sejak membelinya kembali, tidak pernah sepi. Merasa terkejut, Ye Chen mengeluarkan labu emas ungu, dan labu kecil itu berubah lampu ungu di atasnya tampak redup, dan tanda yang terukir di atasnya terkadang bergerak. Apakah itu karena aku menerobos kerajaan dan memicu kebangkitannya? Ye Chen bergumam, lalu dengan lembut menarik sumbatnya. Tiba-tiba, labu Zijin bergetar lagi. Segera, sebuah pusaran kecil muncul dari mulut labu kecil Zijin. Aura antara surga dan bumi ditarik oleh pusaran kecil ini, dan kemudian tersedot ke dalam labu melalui pusaran kecil. Ini membuat mata Ye Chen menyala. Tanpa sumbat, Ye Chen menyaksikan perubahan labu kecil dengan tenang, labu kecil ini seperti tubuh manusia, menyerap aura langit dan bumi. Melihat ini, Ye Chen menerobos celah dan keluar. Dibandingkan dengan gua, aura di luar lebih kuat. Dia meletakkan labu emas ungu di atas batu, dan aura surga dan bumi langsung tertarik olehnya, dan kemudian ditarik ke dalam labu. Saya tidak tahu berapa lama sebelumnya, Ye Chen melangkah maju dan melihat ke dalam melalui mulut labu. Dia terkejut menemukan bahwa langit dan bumi Reiki yang telah dihisap berubah menjadi beberapa tetes cairan Reiki, meskipun jumlahnya tidak banyak, tetapi itu murni tidak normal. Kamu masih memiliki kemampuan ini, Ye Chen tersandung, lalu menuangkan cairan Reikinya dari labu kecil ke dalam mulutnya. Cairan Reiki, seperti Wang Qingquan, mengalir ke meridian utama dalam tubuh Ye Chen, memberi makan tubuhnya. Tidak ada yang lebih buruk dari Yuling Nai. Wajah Ye Chen menunjukkan kegembiraan. Segera, Ye Chen meletakkan kembali labu uang itu di atas batu, dan terus menyerap aura antara langit dan bumi. Tidak hanya itu, dia juga menuangkan beberapa botol Yuling Liquid ke dalamnya, dan menemukan bahwa Yuling Liquid dan aura Liquid bergabung, dan menjadi lebih murni, yang membuat mata Ye Chen memancarkan cahaya berapi lagi. Melihat ini, Ye Chen menuangkan cairan Yuling ke dalam kantong penyimpanan ke dalam labu kecil. Ini benar-benar baik. Ye Chen membelai labu kecil dengan pelan, diam-diam mengatakan bahwa 100-300 bunga batu dewa tidak dirugikan. Di masa depan, ambil labu emas ungu ini dan letakkan di tempat yang penuh dengan Reiki, itu akan menelan Reiki dengan sendirinya, dan kemudian berubah menjadi cairan Reiki. Meskipun kecepatan labu kecil ini untuk mengubah aura langit dan bumi agak lambat, ia harus terus diserap. Seiring waktu, ia harus menumpuk semakin sedikit. Yang paling penting adalah bahwa itu tidak memakan waktu Ye Chen. Sayang, ini bayi. Hei tersenyum, Ye Chen menerima labu Zijin, dan kemudian berjalan keluar dari Houshan.